Gus, kami mau tanya soal minta tanggapannya soal chat apa namanya dokumen Ria Ricis Salinan gugatan. dan teguran Ya yang tersebar. Allah, Mbak Ria Ricis. Iya, Udah selesai kan? iya. Sudah, Tapi tapi itu isi dokumennya salinannya salinan. Oh, kenapa salinannya memang? Ya, Jadi ada Aku kan beberapa nggak tahu. poin yang di situ Ricis kayak merasa keberatan atau memiliki tekanan batin dari Tengku Rian. Heeh. Yang pertama ada statement dari Ricis yang dia hampir saja mau operasi karena dia memiliki PD yang payudara yang datar gitu. Terus yang kedua, Ricis merasa kalau Tengku Rian ini, si TR ini lebih menomorsatukan ibunya gitu. Nah, di sini adanya kurang komunikasi. Tapi kemarin itu video pernyataan pembelaan dari Tengku Rian juga udah ada di YouTube-nya Tengku Rian yang mengatakan bahwa semua berawal dari dugaan tuduhan dari Ricis yang mengatakan ibunya maling hampers atau mencuri hampers. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pertama, kabar perceraian itu sangat menyedihkan ya. Bagi saya, karena Ria Ricis dan Tengku Rian ini kan selama ini kan dikenal harmonis ya. Karena ini sudah menjadi keputusan, pengadilan juga sudah memutuskan. Sebenarnya saya tidak ingin ya masuk ke dalam ranah wilayah mereka, gitu kan. Yang pasti kita harus mengambil hikmah dari semua pelajaran hidup, baik itu mengenai berita yang berkembang, apa penyebabnya Mbak Ria Ricis hingga bercerai, lalu Tengku Rian membalas seperti ini. Hikmahnya satu, persoalan rumah tangga, persoalan keluarga, apalagi menyangkut pribadi kita, pribadi pasangan kita, maka sebaiknya untuk menahan diri untuk tidak disampaikan ke publik, karena itu bagian dari ghibah itu sendiri. Nah, jadi hikmahnya adalah dari cerita teman-teman wartawan berkaitan Mbak Ria Ricis dan Tengku Rian yang sudah diputus. Hikmahnya kita harus mengambil pelajaran bahwa menyampaikan berita-berita tentang kelemahan kita atau tentang aib kita itu memang sebaiknya tidak boleh dipublikasikan, apapun alasannya. Mau membela kayak mau menyerang kayak tidak boleh. Saya punya pengalaman pribadi, mohon maaf, ketika orang yang saya cintai, yang saya sayangi, mungkin karena saking cintanya, lalu kemudian dia tidak kuat menahan amarah. Makanya orang hebat adalah orang yang mampu mengelola amarah, orang yang mampu mengelola konflik menjadi kebaikan, kan itu. Saya nggak mau menyerang beliau, kan gitu kan, karena kita tidak tahu namanya jodoh itu. Oke, hari ini kita berjodoh, belum tentu besoknya kita nggak berjodoh. Oke, hari ini diputuskan pengadilan seakan-akan tidak berjodoh, bisa saja di kemudian hari Allah membuka semua tentang hati kita, introspeksi masing-masing, akhirnya berjodoh, gitu loh. Ya, Gus Irfan saya kira lebih paham ya, lebih mengerti dalam kaitan agama bagaimana ghibah. Nah, ini Gus Irfan Wesi, orang terkenal baik di dunia lain maupun di dunia nyata ya. Gimana Gus Susi? Gus Robi bisa aja. Jadi kalau di dalam kaidah budaya bangsa kita, kaidah agama segala macam kan memang kita jauh-jauh hari kan memang sudah diberi pelajaran yang paling tua di bumi ini, yaitu tentang aurat. Bahwa iblis dulu tuh sempat membuka aib-aib itu ya, sampai Adam dan Hawa ya itu akhirnya menjadi auratnya terbuka ya. Ini nanti filosofinya banyak, termasuk tadi mengumbar aib segala macam, kelemahan pasangan. Allah sudah menutup rapat-rapat itu, dan ini kok mau dibuka lagi? Apakah ini sakinah mawaddah warahmah atau musibah, kan gitu. Lah padahal Islam sendiri mengajarkan kan bahwa hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi suami atau istri itu mereka itu adalah pakaian buat kamu, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Lagi-lagi dulu ketika Adam dan Hawa, nenek moyang kita di surga, ketika melanggar perintah Allah
sampai terbuka pakaiannya segala macam. Lah ini kan diumbar dalam onderdil-onderdilnya. Ada yang maaf dada rata kalau nggak salah bilang begitu. Lah ini apakah tujuan pernikahan seperti ini gitu loh. Makanya ini kayaknya kalau ini dibiarkan ini menjadi sebuah sebuah tragedi dan contoh yang tidak baik bagi masyarakat, menjadi sebuah keumuman, menjadi sebuah kelaziman gitu. Maka ayo kita tutupi bareng-bareng aib-aib pasangan kita menikah berarti sudah konsekuensinya kita siap menerima apa adanya gitu loh. Nah ini kan bisa diartikan sebagai uji coba dalam pernikahan. Ini niatnya dari awal entah pasangan A atau pasangan B, saya nggak tahu, kita nggak bisa menjustifikasi entah si pihak satu atau si pihak dua. Tapi dari kejadian yang tadi diomongkan tadi, kita jadi bingung ini yang benar yang mana. Yang satu katanya melakukan ini, yang satu sebelumnya karena melakukan karena membalas perlakuan si seperti itu. Nah, kalau saya boleh nengahi ya, Iya. karena ini sudah menjadi putusan pengadilan, Oke. maka sebaiknya masing-masing ini harus menahan diri dulu. Menahan diri. Karena tidak menutup kemungkinan Allah masih memberi jodoh, kita nggak tahu. Kita gitu nggak ya. tahu. Kita doakan Mbak Ria Ricis dengan menyandang status janda misalnya, mudah-mudahan diberi kekuatan, bisa merawat anaknya dengan baik. Tengku Rian juga begitu. Betul. Karena bagaimanapun anak itu adalah wasiat ya, Iya. amanah dari Tuhan. Amanah. Siapa tahu dengan berpisah akhirnya menjadi teman, menjadi sahabat baik. Bisa saja itu terjadi. Betul. Tapi Gus sendiri setuju nggak sih Gus mereka berpisah itu dikarenakan memang si istri lebih dominan dari segi penghasilan sehingga si suami merasa minder? Nah, tanyakan ke yang bersangkutan. Kalau saya ini kan Sebagai analisa lelaki kan, mungkin yang pasti kan namanya orang berumah tangga itu gaji suami misalnya lebih kecil. Ya nggak boleh. Seorang perempuan yang gajinya besar misalnya semena-mena juga nggak boleh. Karena agama sudah mengajarkan kepada kita bahwa laki-laki serendah apapun dia menjadi imam, menjadi panutan di rumah tangga itu gitu loh. Jadi ya kita harus beruntung ya kalau kita punya seorang istri yang gajinya lebih tinggi dari kita, ya kita harus bersyukur. Dan juga begitu sebaliknya, seorang istri misalnya gajinya suaminya kok malah lebih kecil, ya bersyukurlah punya suami, misalnya suaminya setia, saleh, perhatian, penuh kasih sayang, penuh cinta. Gaji itu tidak menjadi tolak ukur bahwa dalam berumah tangga, yang suami ya harus besar. Nggak ada aturan itu. Di syarat rukun nikah juga nggak ada. Ya diserahkan ke masing-masing pihak. Bagaimana dalam membangun mahligai rumah tangga itu harus mengerti tentang tujuan cinta. Kan ini kan berawal dari cinta. Nah, dua orang ini harus ngerti apa sih cinta itu, apa tujuan cinta. Tujuan cinta adalah membahagiakan orang yang kita cintai. Coba kalau Ria Ricis punya tujuan membahagiakan orang yang kita cintai, terus Tengku Rian mempunyai niatan juga membahagiakan orang yang cintai, sama-sama mencintai, maka sama-sama menjaga. Tetapi namanya artis, Mbak Ria Ricis, Tengku Rian pasti akan mengalami ujian-ujian. Termasuk perpisahan ini ujian. Nah, bagaimana dengan pisah? Jangan sampai satu sama lain mengumbar masa lalunya. Sudah harus di-close dan tatap ke depan. Nah, saya pribadi pun juga akan melakukan hal yang sama, bahwa ini harus betul-betul disimpan rapat-rapat. Kuncinya adalah berpegang teguh kepada agama, berpegang teguh kepada tali Allah. Insya Allah selamat semua. Ya. Begini Gus, kalau soal kan katanya kan Rian itu lebih memprioritaskan ibunya. Sebenarnya dalam agama itu yang benar itu yang lebih utama istri atau ibu? Nah, begini, kalau istri itu saleha, ibu saleha, ya prioritaskan aja dua-duanya. Tetapi biasanya kalau dalam rumah tangga memang ya harus memprioritaskan istrinya. Jangan sampai gini aja, sebenarnya itu kan teknis ya. Bagaimana ketika saya memberi sesuatu atau hadiah kepada orang tua saya, kalau ini dilakukan dengan keterbukaan, saling diskusi misalnya, "Hai Ria, ini aku ada rezeki, aku izin sama kamu mau ngasih ke ibu." Nah, lalu Mbak Rianya bilang, "Iya sayang, nggak apa-apa, aku seneng." Kan harusnya begitu. Jadi tidak ada yang namanya prioritas mana, tidak ada. Karena
Di Al-Qur'an kan sudah dijelaskan misakon holidan. Jadi orang menikah itu memang seluruh hari-harinya yaitu bagaimana untuk bisa membahagiakan ya istri ya keluarga. Nah kalau dua-duanya mengerti saya, jadi gini, mencintai seorang istri maka wajib hukumnya juga mencintai keluarganya istri. Dan juga begitu sebaliknya, seorang istri ketika menikah dengan suami maka wajib juga mencintai keluarganya suami. Kalau dua-duanya ini paham itu, maka tidak akan terjadi yang namanya miskomunikasi ini. Kan itu aja sebenarnya. Betul nggak? Semua prioritas, selama itu bentuknya manusia, prioritas. Apalagi orang tua, apalagi istri pada suami, itu aja. Simple sebenarnya. Ya gitu ya. Gus, tapi kalau menurut Gus berdua, kata dari carilah jodoh yang setara itu sebenarnya benar nggak sih Gus? Carilah jodoh. Ya kalau bisa ini kan gini kan. Makanya tombo ati ku 5. Kaping 3 wong kang soleh atau wong kang soliha kumpulono. Jadi semua itu punya hak yang sama. Misalnya saya nih dianggap nggak setara nih. Saya orang biasa-biasa, ngaji nggak bisa, ilmu agama nggak bisa. Apakah saya nggak boleh menikah dengan orang yang ngerti agama? Kan boleh. Jadi yang namanya kesetaraan. Oh kalau PNS harus nikah PNS atau begitu. Oh anaknya kiai harus nikah. Enggak. Yang penting jodoh itu satu sama lain saling menghormati, saling menghargai dan nyaman dan bahagia dalam ikatan cinta itu. Mau yang ini tukang beca, istrinya jadi direktur, atau dibalik istrinya jualan pedagang kaki 5, suaminya jadi direktur, nggak ada masalah selama mereka berdua itu saling komitmen dan saling bersama-sama untuk bagaimana dalam membangun rumah tangga sama-sama meraih tiket menuju surga. Nah orang kalau sudah punya niatan bagaimana bisa meraih tiket menuju surga, maka saya yakin dia akan selalu berbuat baik termasuk kepada orang yang di sekitarnya. Siapa sekitarnya? Kakaknya, adiknya, orang tuanya, kan gitu. Gitu ya. Gak ada tengkurian kalau tidak ada orang tuanya tengkurian. Gak ada ricis kalau tidak ada orang tuanya ria ricis. Nah kalau masing-masing mengerti itu, insya Allah tidak ada masalah. Ya, oke.